Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan aku Intan Fauzia dengan NIM 2350627 dari program studi PGSD FKIP Unpas. Kali ini aku akan mensimulasikan storytelling mengenai buku yang sudah aku baca pada website literasicall.com. Buku yang aku baca ini berjudul Sang Penerang Desa yang ditulis oleh Sophie Dewayani, berisi 40 halaman untuk jenjang B3. Buku ini menceritakan seorang gadis kecil yang sangat mengagumi dan mencintai desa. Gadis kecil ini bernama Puni. Bagi Puni, hari Minggu adalah hari yang sangat menyibukkan. Karena setiap hari Minggu di teras rumah Puni dibuka sebuah posyandu. Dan Puni adalah salah satu stafnya. Dari semua staf posyandu, yang paling bersemangat tentu saja Puni. Ia mencatat berat badan bayi, juga menghibur mereka agar tidak menangis saat ditimbang. Bahkan pagi tadi, ia membantu ibu memasak bubur kacang hijau untuk tamu posyandu. Puni juga bersemangat hari itu karena ia akan pergi ke desa siang ini. Setiap liburan, keluarga Puni selalu tinggal di desa. Perjalanan dari rumah Puni menuju desa memakan waktu 2 jam. Desa tersebut berada di lereng Gunung Merbabu, yaitu kampung halaman ayah Puni. Sawah di sana terbentang hijau dan subur. Desa punya segalanya. Udara yang bersih, pemandangan yang cantik, dan sungai yang mengalir deras. Puni sangat suka desa. Puni sangat senang membantu mencabut singkong dan ia juga sangat senang mencari ikan kecil di sawah. Menurut Puni, orang desa itu sangat kaya. Misalnya, paman Puni, ia sangat jarang sekali berbelanja sayur di pasar. Ia tinggal memetik sayuran di halaman rumah. Mudah sekali, bukan? Tapi, kata kakak Puni, desa tak sekaya itu. Banyak yang tidak ada di desa. Buktinya, setelah senja, suasana desa menjadi membosankan. Desa berubah menjadi gelap, tak ada listrik di sana. Tapi, kata Puni, banyak hal yang bisa dinikmati dalam gelap. Suara jangkrik yang mengerik, lolongan anjing yang terdengar sangat nyaring, kodok yang menyanyi dengan padu, dan suara sungai itu. Suara sungai terdengar sangat jelas. Kakak Puni tertawa. Kalau desa sekaya itu, orang-orang desa tidak akan pergi ke kota untuk bersekolah dan bekerja. Benar juga, sepupu Puni dan anak-anak lain sudah pindah ke kota untuk bersekolah. Puni kelak tahu, desa di Indonesia menghasilkan banyak sekali hal yang membuat orang di negara-negara lain kaya. Salah satu contohnya adalah kayu manis yang dijual ke negara lain. Padahal kalau kayu manisnya diolah dulu, harganya akan jauh lebih mahal dan orang desa akan lebih sejahtera. Setelah Puni menikah, ia dan suaminya pergi ke desa-desa di berbagai negara dan mempelajari bagaimana desa tersebut menjadi sejahtera. Orang desa harus belajar cara menolong diri mereka sendiri. Mereka harus tahu bagaimana cara mengubah sumber daya alam yang ada di sekitar menjadi sesuatu yang lebih berharga. Puni tahu banyak sekali sungai di desa dan sungai-sungai ini memiliki arus yang cukup deras. Arus yang deras itu bisa diolah dan dirubah menjadi tenaga listrik. Apakah teman-teman tahu alat apa yang dapat digunakan untuk mengubah arus sungai yang deras menjadi tenaga listrik? Alat yang dapat mengubah arus sungai menjadi tenaga listrik ini bernama mikrohidro. Bersama suaminya, Puni mengajari orang-orang desa bagaimana cara membuat dan mengoperasikan mikrohidro. Berkat mikrohidro, kini orang-orang desa dapat melakukan banyak hal dengan listrik. Tapi Puni tak berhenti di situ. Ia juga mengajarkan anak muda, para sarjana baru dari universitas untuk mencintai desa. Anak-anak muda itu dikirim ke desa untuk membantu mengembangkan desa. Banyak sekali hal yang dapat dilakukan dengan bantuan listrik. Akhirnya Puni sudah meraih sebagai mimpi masa kecilnya, yaitu menerangi dan membuat desa sejahtera. Kini, ia sudah menerangi 60 desa dan akan menyala lebih terang lagi. Selesai. Demikian cerita inspiratif dari Puni, seorang gadis kecil yang tumbuh menjadi
sosok yang membawa perubahan besar bagi desa-desa di Indonesia. Semoga kisah ini menjadi motivasi kita untuk ikut berkontribusi membangun desa dan menciptakan perubahan yang berarti. Lalu bagaimana dengan kamu? Kalau kamu dapat kesempatan untuk mengubah desa, apa perubahan yang akan kamu ciptakan? Tulis di kolom komentar ya. Ingat, langkah kecil kita hari ini dapat menjadi cahaya yang besar di masa depan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.